السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah, masjid yang merupakan tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesehatan, kesempatan, keluasan waktu, dan nikmat lainnya yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Intinya adalah seluruh nikmat apapun yang kita peroleh sampai hari ini, semuanya berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan sudah sewajarnya dan wajib bagi kita untuk bersyukur kepadanya. Bersyukur kepada Allah dengan cara semakin taat kepadanya, dengan semakin menjauhi larangan-larangannya, dan bersyukur kepada Allah dengan cara kita semakin banyak menyanjung dan memujinya. Bersyukur kepada Allah dengan cara kita semakin mencintainya. Bersyukur kepada Allah dengan kita semakin tunduk dan patuh kepadanya. Nah, begitulah tugas kita selama di dunia, untuk beribadah hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Kita wajib untuk bertauhid, dan kita juga wajib untuk beribadah sampai datangnya kematian. Jamaah sekalian, kita pada kesempatan kali ini akan mencoba membahas suatu tema yang sangat penting ya bagi setiap muslim. Baik muslim yang sudah tua atau muslim yang masih muda. Karena berkaitan dengan masalah orang tua. Ya, orang tuamu itu adalah surgamu atau nerakamu. Orang tua itu bisa menjadi sebab seseorang itu masuk ke dalam surga, dan orang tua juga bisa menjadi sebab seorang anak itu masuk ke dalam siksa api neraka ketika mereka durhaka kepada kedua orang tuanya. Sesoleh apapun seorang anak, ya, sebaik apapun seorang anak, apabila ya andai kata mereka durhaka kepada orang tuanya, maka peluang yang sangat besar mereka akan mendapatkan hukuman, siksaan, dan balasan keburukan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Meskipun barangkali seluruh perkara yang wajib dia kerjakan, begitu banyak ibadah sunnah dia lakukan, ya, berhaji berkali-kali, umrah berkali-kali, bangun malam salat tahajud, mungkin dia termasuk anak yang sering berpuasa sunnah, barangkali dia seorang ustadz, barangkali mungkin dia seorang ulama. Ini perumpamaan ya. Tapi kalau andai kata dia durhaka kepada orang tuanya, tidak berkah hidupnya. Hidupnya dalam kesusahan dan kesulitan. Selama di dunia, Allah tidak berikan dia kebahagiaan, apalagi di akhirat. Anak yang durhaka kepada orang tua pasti akan mendapatkan balasan. Dan ridho Allah tergantung kepada ridhonya orang tua. Dan murkanya Allah juga tergantung kepada murkanya orang tua. Kita tentunya semua sepakat, kita ingin masuk ke dalam surga ya. Surga yang kita inginkan, target kita di akhirat, masuk surga, surga Firdaus. Dan kita ingin dimudahkan sampai masuk ke sana. Dari dunia kita dimudahkan sampai ke akhirat. Tetapi ternyata kita harus memiliki dua persyaratan. Bagusnya hablum minallah dan bagusnya hablum minan nas. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Kita harus bertauhid dan beribadah kepadanya dengan benar. Dan hablum minan nas, kita harus berbuat baik kepada sesama manusia. Dan di antara sekian banyak manusia yang ada di muka bumi ini, siapakah yang harus kita lakukan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Orang tua kita. Nomor satu, yang hidup bersama kita adalah orang tua kita. Karena mereka lah menjadi sebab kita ada di muka bumi ini. Orang tua begitu banyak jasanya, kebaikannya, perjuangannya, pengorbanannya yang tidak mungkin bisa dibalas dengan apapun.
Nah, ini perlu kita ingatkan bersama. Insya Allah kita sudah paham masalah ini. Bahwa orang tua itu jasanya luar biasa. Pengorbanannya, perjuangannya, kebaikannya. Kita sebagai anak memiliki orang tua. Dan kita pun barangkali yang sudah berusia lanjut, sudah tua, kita juga punya anak. Semuanya sama, statusnya anak. Baik orang tua yang sudah meninggal dunia atau orang tua yang masih hidup, status kita tetap anak. Dan kita masih punya peluang untuk bisa mendapatkan surga. Meskipun orang tua sudah meninggal dunia. Dan seorang anak juga masih punya peluang untuk mendapatkan siksa neraka. Meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Karena berbakti kepada orang tua itu, jamaah sekalian, berbakti kepada orang tua itu bukan hanya ketika orang tua masih hidup saja. Berbakti kepada orang tua itu juga dilakukan ketika orang tua sudah meninggal dunia. Wajib untuk berbakti kepada mereka. Ya, kita membahagiakan mereka, meringankan beban mereka, membantu mereka, bersikap yang baik, akhlak yang baik. Dan kita pun sebagai anak menjadi anak yang soleh dan soleha, semakin bagus hubungan kita kepada Allah. Semuanya itu akan bermanfaat untuk mereka. Ya, maka marilah, masih ada kesempatan. Karena kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk bisa mendapatkan surga dan terhindar dari neraka. Banyak cara, banyak metode, banyak kiat untuk bisa masuk surga dan terhindar dari siksa api neraka. Dan salah satu cara yang terbesar, saya katakan salah satu yang terbesar, berbakti kepada orang tua. Karena Allah akan memberikan ridhonya kepada anak tersebut. Kalau Allah ridho, bagaimana mungkin Allah masukkan dia ke siksa neraka? Ketika orang tuanya ridho, Allah pun ridho. Ketika orang tuanya murka, marah, anak itu menjadi anak yang durhaka, otomatis juga Allah akan marah. Karena di sini posisinya orang tuanya benar ya. Kita anggap posisi orang tuanya benar. Ya, dia soleh, dia soleha, dia bertakwa dan seterusnya. Nah, kalau anaknya ternyata tidak berbakti, maka jelas Allah akan murka dan kemurkaan ini akan berlanjut. Hukuman di dunia sampai ke akhirat. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ya, bahwa ada 3 jenis manusia yang akan diberikan balasan hukuman di dunia akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Sebelum mati, mereka akan merasakan hukuman itu. Ada 3 golongan manusia. Kalau mereka tidak bertaubat, mereka akan merasakan hukumannya, balasannya di dunia sebelum mati. Jadi hukuman dari dosa ini tidak menunggu di alam kubur. Hukuman bagi pelaku ini akan diterima di dunia terlebih dahulu sebelum nanti di alam kubur dan berlanjut dengan siksa neraka. Ingat 3 dosa ini yang akan diturunkan dan diberikan kepada seorang hamba dengan cash tunai kontan. Apa itu? Yang pertama, zalim. Dosa zalim. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, memutuskan tali silaturahim. 3 dosa ini. Semua dosa kita jauhi. Dan ada dosa yang dipending balasannya mungkin nanti sekalian di akhirat. Tapi kata Nabi SAW tidak dengan 3 dosa ini. Di dunia langsung dibalas. Mungkin hari itu, mungkin besok, mungkin lusa, dan seterusnya. 3 dosa ini, dosa zalim, melakukan kezoliman. Baik zalim berkaitan dengan hubungan dengan Allah, atau berkaitan dengan Rasulullah, atau berkaitan dengan sesama manusia yang lain. Tapi Allah ya mengajarkan kepada kita dengan lisan nabinya Muhammad SAW bahwa bukan sekedar zalim ya berkaitan dengan hubungan dengan Allah dan kepada Rasulullah dan kepada sesama manusia. Tapi disebutkan dalam hadis ini, nomor 2 langsung secara khusus, yaitu durhaka kepada orang tua, memutuskan tali silaturahim. Ini luar biasa. Kita harus takut ya. Surgamu, nerakamu ditentukan. Bagaimana hubunganmu dengan orang tuamu? Ya tentunya kita juga memperhatikan perkara-perkara yang lain. Kan Islam tuh banyak sekali kan yang diwajibkan, yang diperintahkan, atau perkara yang sunnah ibadahnya. Dan kita pun juga tahu bahwa masih banyak larangan-larangan yang lain yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Tetapi sekali lagi, kita bahas tema ini, tema yang besar. Salah satu yang terbesar. Tentunya yang paling besar apa? Tentang tauhid. Tauhid kepada Allah. Tidak boleh mempersekutukan Allah. Dan itu
Kalau dosa syirik adalah dosa besar yang paling besar. Tapi di bawahnya ada dosa besar yang juga wajib untuk kita tinggalkan. Di antaranya durhaka kepada orang tua. Maka kita yang sudah ngaji, sudah taklim, sudah datang ke masjid, mendengarkan kajian ya. Barangkali kita sudah mencoba mendekatkan diri kepada Allah, baik yang masih muda maupun yang sudah tua. Ya, ikhwan dan akhwat. Kita sudah datang ke kajian sana, kajian sini, masjid sana, masjid sini. Banyak sekali materi-materi yang sudah kita dengar. Tapi hati-hati, kalau hasil ngajinya kita, taklimnya kita selama ini, ternyata hubungan kita dengan orang tua masih rusak, masih jelek, masih buruk, mohon maaf, berarti ngaji kita gagal. Sudah banyak masjid kita datangi, sudah banyak penceramah ustadz-ustadz yang Masya Allah bagus cara penyampaiannya, materi-materi juga bagus semua. Ya, sudah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun misalnya. Tapi kemudian hubungan kita dengan orang tua jelek. Durhaka anak itu dengan orang tuanya. Dengan cara-cara durhaka yang begitu menyakitkan orang tua itu. Membuat mereka sedih dan menangis. Di sini posisinya bukan orang tua yang salah, anak yang melakukan kesalahan. Kedurhakaan mereka, anak ini bukan hanya dengan cara mereka membentak-bentak, berkata kasar, intonasi tinggi. Kadang-kadang dengan cara-cara yang lain. Mungkin memandang dengan pandangan yang sinis, pandangan yang tajam matanya. Itu durhaka. Tidak membantu, tidak mau meringankan beban orang tua, itu durhaka. Bahkan lebih mementingkan pasangan hidupnya. Dan kurang memperhatikan orang tua, itu durhaka. Dan kedurhakaan itu semakin besar. Terutama ketika orang tua sudah memasuki usia lanjut. Ketika masuk usia lanjut, mungkin barangkali 50 tahun ke atas kali ya, 50 atau 55 ke atas, barangkali sudah usianya yang dianggap barangkali manula, manusia yang sudah tua, sudah mulai lemah fisiknya, sudah banyak giginya berguguran, mungkin juga kulit sudah mulai keriput ya, dan dia saat itu sangat butuh kepada anaknya. Tapi anaknya justru pada saat itu sedang ya kondisi yang sehat, kondisi yang kuat, ternyata disitulah letak kedurhakaannya. Nauzubillah, lebih besar dosanya itu. Makanya Allah ingatkan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan, apa perintah Allah? Allah perintahkan kepada siapa? Kepada semua manusia untuk berbuat baik sama orang tua, jamaah sekalian. Allah tidak menyebutkan untuk kaum muslimin. Mana ayatnya? Hendaknya kaum muslimin, hendaknya orang-orang beriman. Tidak, disebutkan secara umum semua manusia. Wa wassainal insan. Kami wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia, baik muslim maupun kafir. Hendaknya mereka mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Perintah untuk bertauhid kepada semua manusia, termasuk perintah untuk berbakti kepada orang tua. Hendaknya mereka berbuat baik kepada orang tuanya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Apabila salah seorang di antara mereka orang tua ya atau kedua-duanya sudah berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Kalimatnya di surah Al-Isra ya. Di surah Al-Isra, surah 17, ayat ke-23. Ketika orang tua ini berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, mungkin salah satu atau kedua-duanya. Ya, maka Allah katakan, jangan mengatakan mereka dengan kalimat, bapak ini, mama ini, itu sudah dosa besar. Mau surga? Begini caranya. Kalimat membentak-bentak, kasar, wala tanharhuma, jangan membentak mereka. Wa qul lahuma qaulan karima, ucapkanlah kalimat yang lembut kepada mereka. Bahkan disebutkan ayat berikutnya, ayat ke-24 surah Al-Isra ayat ke-24, Allah menyebutkan bahwa waqfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkan dirimu dengan penuh kasih sayang kepada mereka berdua. Masya Allah, tawadu dengan bahasa yang lembut, halus kepada orang tua. Karena mereka ini orang yang paling pantas untuk dimuliakan dan dihormati. Rendahkan dirimu
kepada mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkan doa, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, rahmati mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidikku ketika aku masih kecil. Ya, taib. Jamaah sekalian yang berbahagia, saya akan posting adanya artikel yang insya Allah cukup bisa membantu kita memahami tema ini. Postingan ini ada di Telegram saya. Silakan antum lihat. Saya akan posting sekarang di aplikasi Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar. Ya, sudah saya posting barusan. Silakan dilihat ya. Postingan baru di Telegram saya, ya, bukan Instagram ya, tapi Telegram. Telegram Najmi Umar Bakar. Coba dilihat tema yang kita bahas pagi hari ini ada di sini. Untuk membantu kita bisa membaca kembali, kita pahami kembali ya. Mudah-mudahan kita bisa ingat dan memotivasi kita untuk menjadi lebih baik. Gimana? Sudah dilihat? Di Telegram Najmi Umar Bakar. Judulnya, Saudaraku, orang tuamu itu adalah surgamu dan nerakamu. Saudaraku, orang tuamu itu adalah surgamu dan nerakamu. Ya, nah mari kita baca bersama ya. Nah kita mulai di sini, adanya hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, apakah hak kedua orang tua terhadap anaknya? Apakah hak orang tua kepada anaknya? Berarti kewajiban anak. Ya. Lalu beliau SAW mengatakan, keduanya adalah sorgamu dan nerakamu. Orang tua itu keduanya adalah sorgamu dan nerakamu. Hati-hati. Sepinter apapun, secerdas apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, apapun jabatannya, apapun kedudukannya, sebesar apapun kekayaannya, tetap kamu anak. Statusnya anak, wajib untuk menghormati dan memuliakan. Tetap untuk mencintai dan menyayangi orang tua itu. Jadi, ya Rasulullah, apakah hak kedua orang tua terhadap anaknya? Lalu beliau menjawab, keduanya adalah surgamu dan nerakamu. Maksudnya adalah orang tua bisa menjadi sebab ya seorang anak masuk ke surga apabila dia berbakti kepada orang tuanya. Dan orang tua juga bisa menjadi sebab seorang anak masuk neraka jika mereka durhaka kepada keduanya. Nah, di sini kita cantumkan di antara hadis-hadis yang mesti kita pahami. Di yang pertama adalah Rasulullah SAW bersabda, "Raghima anfu, thumma raghima anfu, thumma raghima anfu." Celakalah, celakalah dan celakalah. Maka ditanyakan, siapa ya Rasulullah? Siapa yang celaka ini? Sampai 3 kali Rasul mengatakan kalimat celaka. Allah cukup sekali kan? Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang salat. Celakalah bagi orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu mereka yang lalai dari memperhatikan salatnya. Sembarangan salatnya. Di luar waktunya. Ya, atau yang lain kelalaiannya. Cuman sekali. Celaka bagi orang yang salat karena dia sembarangan dalam ibadah salatnya. Di sini Rasulullah menyebutkan 3 kali. Celaka, celaka, celaka. Apa yang terjadi? Siapa ya Rasulullah? Yaitu orang yang sempat mendapati orang tuanya yang sudah tua berusia lanjut. Baik, kita lihat ya jemaah sekalian. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat. Kalimatnya orang tua yang sudah berusia lanjut. Selalu kalimatnya seperti itu. Sama seperti Al-Isra. Surah Al-Isra ayat ke-23 juga disebutkan demikian. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ya, ketika mereka berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, selalu ditekankan itu ketika usia lanjut. Karena pada waktu itu lebih sakit hatinya. Ketika orang tua masih segar, masih kuat, masih muda, ya mereka bisa
lebih banyak untuk bertindak kepada anaknya. Tapi ketika mereka sudah lemah, fisiknya, lemah, hartanya, dan lain-lain, maka anaknya yang punya kekuatan dan kekuasaan, disitulah ujian bagi mereka. Ya, jadi sekali lagi di hadis ini disebutkan seseorang yang mendapati kedua orang tuanya sudah berusia lanjut, salah satunya atau kedua-duanya, lalu tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Ini orang yang celaka. Salah satunya masih hidup atau dua-duanya masih hidup, tapi tidak menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga. Padahal ini pintu surga. Terbuka lebar pintu surga untuk bisa mendapatkan surga. Masih hidup. Orang tua sudah meninggal dunia saja, kita masih punya peluang untuk bisa masuk surga dengan sebab kita berbakti kepada mereka ketika mereka sudah meninggal dunia. Dengan izin Allah, seorang hamba bisa masuk surga karena bakti-bakti mereka kepada orang tua yang sudah meninggal. Apalagi ketika orang tua masih hidup. Tentunya lebih besar lagi peluang untuk berbakti kepada mereka. Ternyata disebutkan di hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasul menyebutkan celaka, celaka dan celaka. Karena kesempatan besar pintu surga terbuka di depan mata. Ridho Allah ada di situ, ampunan Allah ada di situ, rahmat Allah ada di situ, keberkahan dari Allah ada di situ. Mau kemana lagi? Ini manusia yang terbaik. Kalau dengan orang tua saja sudah tidak mau memuliakan mereka, tidak mau menghormati, tidak mau lakukan kebaikan-kebaikan, lalu dengan siapa lagi? Karena tidak ada manusia di muka bumi ini yang hidup bersama kita yang lebih baik dibandingkan orang tua. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang lebih perhatian, lebih peduli, lebih mati-matian, habis-habisan untuk membahagiakan kita. Tidak ada, hanya orang tua. Apalagi orang tua itu soleh dan soleha, bertakwa, doanya makbul. Salatu da'awatin mustajabat la syakka fihinna. Kata Nabi SAW, ada 3 golongan manusia, kalau mereka berdoa kepada Allah, maka doanya cepat dikabulkan oleh Allah. Ada 3 golongan manusia. Yang pertama, da'watul walid ala waladi. Doanya orang tua untuk anaknya. Ini yang pertama. Doa yang mustajab kata Rasulullah. Doanya orang tua untuk anak. Yang kedua, doanya seorang musafir, berangkat safar. Ya. Yang ketiga, doanya orang yang dizolimi. Doanya orang tua yang pertama. Orang tua itu apalagi soleh dan soleha, sering mendoakan anaknya. Jadi kita nih bisa seperti ini hari ini. Kita berada di masjid mendengarkan kajian, kita bisa beribadah, kita bisa berdakwah, kita bisa melakukan kebaikan. Bisa jadi dengan sebab doa-doa mereka. Ketika mereka masih hidup. Selalu mendoakan kita. Sekarang mereka sudah meninggal dunia. Tapi doa mereka masih terus bermanfaat untuk kita. Maksudnya bukan mereka mendoakan di alam kubur ya. Tapi ketika mereka masih hidup dulu. Doa itu masih terus bermanfaat bagi kita. Allah kabulkan, Allah kabulkan, Allah kabulkan. Jadi jangan sombong. Saya udah ngaji, hafal Quran 30 juz. Saya sudah jadi ini, saya jadi ini, saya jadi ini. Kita harus lihat bagaimana perubahan itu semua bisa jadi dengan sebab kebaikan-kebaikan mereka. Sadarlah. Ya. Kan orang tua itu luar biasa kebaikannya. Kita jadi anak. Dan saat ini pun kita jadi anak nih. Ya, dulu dan hari ini tetap jadi anak. Orang tua sudah meninggal, tetap kita statusnya anak. Karena kita punya orang tua, meskipun sudah meninggal dunia, tapi kita wajib untuk berbakti kepada orang tua kita. Nah, statusnya kita sebagai anak saat ini, besok, lusa, sampai mati, status kita masih sebagai anak, meskipun orang tua sudah tidak ada. Tapi hari ini, kita pun sudah menjadi orang tua. Hari ini di antara kita kan ada bapak-bapak, ibu-ibu yang barangkali sudah berusia lanjut, sudah menjadi orang tua, dan kita pun juga punya anak hari ini. Nah, bagaimana anak itu bisa berbakti kepada kita? Birru aba'ukum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada orang tuamu, nanti anakmu pun akan berbakti kepadamu. Kita ingin anak kita nanti berbakti kepada kita, berbuat baik kepada kita, ngomongnya lembut, ngomongnya sopan, ngomongnya pelan, taat, berbakti, mau disuruh segala macam yang baik-baik. Bagaimana caranya? Kita berbakti dulu sama orang tua kita.
Berbakti sama orang tua kita, nanti anak kita pun akan berbakti kepada kita. Tapi kalau kita durhaka kepada orang tua, ketika orang tua masih hidup, atau orang tua sudah meninggal dunia, masih juga durhaka. Coba lihat nanti balasan dari Allah. Anak kita, na'udzubillah min dzalik. Anak itu pun akan durhaka sama orang tuanya. Sudah kelihatan di masyarakat. Saya langsung melihat adanya seorang ikhwan yang dia dulu pernah durhaka pada bapaknya. Dia lempar bapaknya dengan sesuatu sampai berdarah di dahinya. Apa yang terjadi ketika dia sudah menikah, lalu dia punya anak cepat udah besar, anak itu pun melempar pas tepat di dahi, di mana dia melempar bapaknya, dia pun dilempar oleh anaknya. Subhanallah, ini kisah nyata. Saya sempat tanya kepada ikhwan itu, kenapa antum ada cacat di sini di bagian dahi, di keningnya ini. Dilempar Ustadz sama anak saya. Loh, kok begitu? Saya kaget loh, ini anak durhaka, ini nggak boleh begitu. Dia senyum aja. Ya ketawa, senyum. Kenapa antum senyum ketawa? Itu kan anak durhaka. Afwan Ustadz, dulunya Ana juga lempar bapak di bagian itu juga. Ana juga melempar bapak Ana dulu waktu masih hidup di bagian itu juga. Sekarang Ana mendapatkan balasannya. Kenapa? Karena dia belum sempat bertaubat, belum sempat minta maaf sampai bapaknya mati. Maka Allah berikan balasan itu macam-macam bentuknya. Ini salah satu. Anaknya pun juga durhaka kepada dia. Dan subhanallah melempar sesuatu pas tepat di dahi. Di mana dia juga melempar bapaknya pas tepat di dahi. Ngucur darah dari situ. Hati-hati ini. Itu balasan sedikit di dunia. Nanti di akhirat lebih dahsyat lagi. Tiap malam tahajud. Tidak pernah tidur semalaman. Ini andai kata ada ikhwan dan akhwat begitu ya. Ada nggak sih? Kayaknya jarang banget ya. Tidak pernah tidur. Salat malam, baca Quran, puasa Nabi Daud, haji tiap tahun, umroh tiap tahun, zakatnya Masya Allah. Tapi maaf, kalau kita durhaka sama orang tua, hilang itu. Kenapa? Coba kita baca. Kita baca artikel berikutnya ya. Saya infokan kepada Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang baru hadir, coba ya, kalau bisa kita sama-sama membaca artikel di Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar, supaya kita lebih mudah memahami tema kita. Nah, kita baca di sini, ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Orang tuamu, surgamu, atau nerakamu. 3 golongan yang diancam tidak akan dimasukkan ke surga, yaitu anak yang durhaka kepada orang tuanya. Pertama itu. Yang paling atas, anak yang durhaka pada orang tuanya. Kemudian, dayyuth, suami yang membiarkan adanya kemungkaran dalam rumah tangga. Suami ini lembek ya. Ya, dia biarkan istrinya, anaknya melakukan kejahatan, keburukan, dia biarkan saja. Tidak dia nasihati dan dia dakwahi. Yang ketiga, wanita yang menyerupai laki-laki. Ya, wanita yang suka berpakaian seperti laki-laki, berpakaian, mungkin cara berjalan, mungkin cara berbicara, dan seterusnya. Kita fokuskan masalah durhakanya ini. Diancam tidak akan masuk surga. Sehebat apapun dia ibadahnya, sebanyak apapun infaknya, tidak akan masuk dalam surga. Dia mampir dulu kemana? Ke neraka. Meskipun dia matinya sebagai seorang muslim bertauhid, akidahnya benar, tidak mempersekutukan Allah, tapi dia mampir dulu ke neraka. Sekian lama dicuci dosanya itu, baru dia masuk ke surga. Tadi nggak bisa langsung. Kenapa? Dia durhaka kepada orang tuanya. Yang ketiga, hadis berikutnya Rasul mengatakan ada 3 golongan manusia yang amal soleh mereka, baik yang sorfun maupun yang adlun, tidak akan diterima. Amal ibadah selama di dunia ini nggak diterima. Baik amal yang wajib maupun amal yang sunnah. Coba bayangkan ini. Ada nggak dosa seperti ini yang menyebabkan amal nggak diterima? Ya dosa syirik. Dosa syirik habis batal semuanya. Tapi di sini ada 3 golongan manusia yang amal soleh mereka. Amalnya soleh, ikhlas, sesuai tuntunan sunnah. Tapi amal tersebut tidak bermanfaat. Baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah nanti pada hari kiamat. Siapa mereka? Akun, anak yang durhaka. Yang pertama, anak yang durhaka. Ini kan bukan masalah kesyirikan. Kalau kesyirikan jelas, terhapuskan, terbatalkan semua amal kan. Kita paham semua. Orang-orang yang melakukan kesyirikan. Tapi ini kan bukan kesyirikan. Amal mereka nggak diterima. Ini hadis sahih. Ya. Jadi pertama, anak yang durhaka. Kenapa? Karena Allah murka dengan anak itu.
Kok berani-beraninya? Dalam hubungan hablum minan nas, yang paling terdepan yang hidup bersama mereka adalah orang tua. Dan orang tua ini paling berjasa. Tentunya kita paham. Yang paling banyak kebaikan kepada kita siapa? Allah. Paham kita. Memang semuanya berasal dari Allah segala nikmat. Kalau berkaitan dengan pencipta, ya Allah. Tapi yang hidup bersama kita sampai mereka meninggal dunia. Atau mungkin anak itu yang meninggal dunia terlebih dahulu. Siapa yang paling banyak kebaikannya? Ya orang tua. Apalagi ibu. Ibumu, ibumu, ibumu. 3 kali itu Rasul mengatakan. Baru bapakmu yang keempat. Ya bukan berarti kita mengecilkan peran bapak. Ya bapak juga luar biasa jasanya. Tapi kalau mau dibandingkan antara ibu dan bapak, ibu lebih besar. Dia yang hamil, dia yang melahirkan, dia yang menyusui, dia membesarkan, dia merawat segala macam. Enggak bisa dibandingkan dengan bapak. Bapak juga begitu besar pengorbanannya, perjuangannya, capek letih lelahnya mencari nafkah dan lain-lain. Tapi ibu lebih. Ibumu, ibumu, ibumu 3 kali. Kenapa? Ibu yang hamil. 9 bulan, 10 hari. Begitu beratnya, luar biasa. Sampai melahirkan antara hidup dan mati. Kemudian dia menyusui dan seterusnya. Makanya ada seseorang bertanya kepada Abdullah bin Umar. Tanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia menggendong ibunya dari Yaman menuju ke Mekah dan tawaf mengelilingi Ka'bah. Dan dia bertanya, apakah menurutmu aku sudah dianggap? Apakah menurutmu bahwa aku ini sudah dianggap berbuat baik kepada ibuku? Membalas kebaikan-kebaikannya? Dia gendong ibunya karena ibunya sudah tua. Dari Yaman jauh loh, dari Yaman menuju ke Mekah. Di Mekah pun Ka'bah dia keliling dengan dia gendong lagi. Nggak seperti zaman sekarang kan. Zaman sekarang kan bisa pakai kursi roda. Ya, kalau gendong-gendong jarang lah seperti itu. Nah subhanallah, apa kata Abdullah bin Umar? La, tidak. Engkau tidak bisa membalas kebaikan ibumu meskipun cuma sekedar satu tarikan nafas ketika dia melahirkan dirimu. Meskipun cuma satu tarikan nafas, ketika ibu itu melahirkan dirimu, engkau nggak bisa membayarnya. Maka sudah sepantasnya kita dekat sama ibu. Bukan berarti ayah jealous ya. Wah jealous nih, cemburu, masa anak sama ibu terus lebih sayangnya. Memang pantas. Karena ibu tuh punya pengorbanan yang lebih banyak dibandingkan ayah. Maka Rasul mengatakan ibumu, ibumu, ibumu. Dan makanya kalau durhaka kepada ibu itu lebih besar dibandingkan durhaka kepada bapak. Dan kebaikan kepada ibu juga harus lebih besar. Lebih perhatian, lebih peduli. Terutama anak laki-laki. Ketika sebelum menikah dan setelah menikah, sama. Ibu number 1. Karena kalau anak perempuan, setelah menikah, suami number 1. Nomor 1 suami. Orang tua nomor 2. Tapi bukan berarti mereka tidak berbakti sama orang tua. Tapi tetap, orang tua bukan nomor 1 bagi wanita yang sudah berkeluarga. Dia sudah punya suami. Tapi bagi laki-laki, ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah orang yang paling berhak aku lakukan kebaikan kepadanya ya Rasulullah? Ibumu. Kalau dia laki-laki, ibumu. Ummuk. Kalau wanita, suamimu. Bagi mereka yang sudah berkeluarga. Ibu. Maka jangan coba-coba ini. Nggak ada manfaatnya semua. Kalau dia melakukan kebaikan-kebaikan selama di dunia, tapi durhaka kepada ibunya. Luar biasa. Udah banyak contoh-contohnya di masyarakat kita lihat. Ini bukan cerita fiksi, novel zaman dulu misalnya. Sekarang kita hidup. Kita sudah melihat adanya keluarga kita, tetangga kita, teman kita, masyarakat kita, atau kita baca di searching di Google, kisah-kisah di tempat yang lain. Orang yang durhaka pada orang tua itu dibalas di dunia, cash tunai kontan. Tidak menunggu nanti di neraka, nanti dengan siksa kuburnya. Di dunia sengsara dia, binasa. Orang tua jamaah sekalian. Yang kita lakukan minta maaf, minta maaf, minta maaf. Karena kita banyak sekali mengecewakan mereka, banyak sekali membuat mereka sedih. Ya. Dan yang kedua, ketika setiap bertemu orang tua yang masih hidup tentunya, kita minta mereka ingatkan, didoakan, mendoakan kita. Bu, Bapak, tolong doakan saya. Ibu, Bapak, tolong doakan saya. Kita ingatkan terus, meskipun mereka sudah mendoakan kita ingatkan terus, minta Bu, Bapak doakan saya. Karena doa mereka makbul, cepat dikabulkan.
Kata Rasulullah SAW. Yang kedua tadi apa? Kita minta maaf. Karena banyak sekali ya yang kita melakukan kesalahan-kesalahan kepada mereka selama hidup di dunia. Subhanallah, banyak dari kecil kita memberikan beban kepada mereka. Tidurnya kurang, terutama ibu ya, bangun malam, ibu itu tidurnya kurang, ketika hamil juga susah payah, sambil merawat kita, bapak mencari nafkah keluar, ibu itu merawat kita, sampai besar, dibentak-bentak, dimarah-marahi, dengan kasar dan keras, intonasi tinggi, lihat Anda akan mendapatkan hidup yang sengsara di dunia. Ibadah nih, kalau ibadah juga kata Rasulullah, ibadah nggak diterima. Baik yang wajib maupun yang sunnah, nggak diterima ibadahnya. Siapa yang pertama? Akun, anak yang durhaka. Yang kedua, seseorang yang mengungkit-ungkit pemberian. Suka ngungkit-ngungkit pemberian kepada orang lain. Saya yang memberikan itu, saya. Dia permalukan orang itu di hadapan orang lain. Suka diungkit-ungkit pemberian. Padahal dia bisa melakukan kebaikan ke orang lain itu sebetulnya dengan izin Allah. Ya, yang ketiga, seseorang yang mendustakan takdir. Maka jamaah sekalian, ya, sayangkah kita kepada orang tua kita dan cintakah kita kepada mereka? Buktikan cinta dan sayang kita kepada mereka, ya, yang telah membesarkan kita dengan penuh cinta dan sayang, ya, senantiasa mengurus kebutuhan kita, keperluan kita, meskipun mereka dengan susah payah, tetap mereka senang, bahagia, mukanya tuh cerah sekali ketika anaknya bahagia, meskipun dia capek, letih, lelah, dan sakit-sakitan, tetap mereka ingin bahagia, meskipun nyawa, jiwa taruhannya, tetap mereka ingin anak itu bahagia. Meskipun saya mati nggak masalah. Yang penting anak saya bahagia. Siapa yang bisa melakukan ini? Hanya satu, yaitu orang tua. Kita sekarang sudah menjadi orang tua nih, yang sudah tua-tua di sini kan. Ya, kita sangat sayang cinta kepada anak kita. Kita siap untuk mengorbankan jiwa kita untuk anak kita. Kenapa? Karena kita sayang, kita cinta, kita peluk, kita cium, kita gendong dari kecil sampai besar. Meskipun capek, letih, lelah, tapi begitu melihat wajah anak, Masya Allah, hilang capeknya itu. Antum di sini yang sudah berkeluarga, barangkali sudah punya anak kan, apalagi anak sudah besar-besar juga. Ketika melihat ini, coba praktekkan nanti. Ketika melihat anak itu, hilang capeknya. Padahal capeknya luar biasa tuh. Pergi gelap, pulang gelap, pergi gelap, pulang gelap, mencari nafkah. Ibu dari pagi nggak selesai-selesai kerjaannya, nyuci, nyetrika, masak. Ngantar sekolah, pulang pergi, jemput lagi, antar lagi lesnya. Ya Allah, luar biasa. Capek semuanya, tapi senang. Pekerjaan apa? Coba saya mau tanya Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat. Pekerjaan apa, aktivitas apa yang kita tuh capek, letih, lelah, tapi bahagia sekali. Ringan sekali untuk melakukan itu. Meskipun capek. Apa itu? Orang tua yang melakukan sesuatu untuk anaknya. Kalau kita melakukan aktivitas yang lain, kita barangkali mengeluh, aduh capek nih, dongkol kita, jengkel kita, marah segala macam ya. Tapi begitu untuk anak tidak hitung-hitungan. Orang tua tidak hitung-hitungan untuk anaknya. Lalu kenapa anak hitung-hitungan untuk orang tua? Luar biasa, tidak tahu diri namanya. Orang tua tidak hitung-hitungan untuk anaknya. Kenapa anak hitung-hitungan untuk orang tuanya? Orang tua mengharapkan semoga anaknya datang, rindu. Ternyata anak itu menjadikan bapak dan ibunya menderita dengan sakit rindu mereka. Karena anak tidak juga datang untuk menjenguk, tidak juga menelpon, tidak ada kepedulian untuk menyambung tali silaturahim. Bahkan ada anak yang memutuskan tali silaturahim itu. Na'udzubillah min dzalik ya. Saya mau cerita sedikit Bapak Ibu. Di dekat rumah saya, ada seorang ikhwan, dia ngaji dengan saya seminggu sekali, dan dia 3 bersaudara, ya, dia nomor 2. Dia nomor 2 dan dia mengurus ibunya, yang sudah tua, mungkin sekitar usianya 78 saat ini. Kena stroke, ibunya sakit, ya. Dan dia sendiri yang mengurus ibunya. Kakaknya laki-laki, dia pun laki-laki, adiknya pun laki-laki. Dan hanya dia sendiri yang mengurus ibunya. Dari pagi sampai malam 24 jam.
Ini kisah yang menarik sekali. Karena bagi saya belum pernah melihat ada kasus seperti ini. Jadi ikhwan ini, subhanallah, mengurus ibunya. Memberikan makan, memberikan minum, memandikan, menggendongnya, mencebokinya, membersihkan air bekas kencingnya. Semuanya dia. Karena memang tidak ada orang lain. Kakaknya laki-laki, adiknya pun laki-laki. Terpaksa. Dan dia pun sudah pernah punya istri dan cerai. Karena istrinya tidak mau untuk membantu dia untuk mengurus ibunya. Subhanallah ya. Nah, Toib, ini suatu hal yang kita mungkin pernah mendengar dari kisah-kisah yang lain, seorang anak yang mengurus ibunya, tapi masalahnya bukan diberikan kepada perawat. Perawat yang mengurus itu wajar, perawat dibayar untuk ngurus. Ini enggak, dia langsung yang mengurus. Subhanallah, ibunya. Dan yang menarik apa? Yang menarik ikhwan ini, meskipun dia habis waktunya, hidupnya untuk mengurus ibunya bertahun-tahun, tapi ketahuilah, dia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu di masjid. Subuh ada di masjid, zuhur di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, dan isya di masjid. Selalu ada di masjid. Padahal dia sibuk ngurusin ibunya. Masak, nyuci, nyetrika, semuanya dia sendiri. Perkara ibunya. Memandikan, menggendongnya, memberikan makan. Semuanya dia. Subhanallah. Siapa anak yang bisa sabar seperti ini? Teori sih gampang. Coba prakteknya. Sulit ini. Ngurus langsung, gitu, terjun langsung. Dan dia nggak punya pilihan yang lain. Karena dia juga termasuk ikhwan yang miskin. Nggak bisa untuk membayar perawat. Nah, tapi yang luar biasa, bukan sekedar dia merawat ibunya, tapi juga dia tidak pernah tinggal sholat 5 waktu di masjid. Bagaimana caranya? Ibunya di rumah, ditinggal, takutnya jatuh dari tempat tidur. Dan pernah jatuh dari tempat tidur. Akhirnya apa? Dia bawa ke masjid. Supaya dia bisa sholat di masjid. Pulang, dia bawa lagi ibunya pulang dari masjid ke rumah. Dulu subuh sampai isya begitu. Dia gendong ibunya, dibawa ke masjid pakai kendaraan. Ya, kemudian pulang selesai sholat, dia bawa lagi ibunya pulang ke rumah. Karena dia ingin tetap sholat di masjid. Dulunya subuh sampai isya ya. Tapi sekarang kan dia kecapean, dia juga kurus ya, nggak kuat juga. Akhirnya sekarang metodenya adalah setiap dia mau ke masjid, ibunya taruh di mobilnya, mobil butut sebetulnya. Ya, mobil butut, dia taruh ibunya di mobil, dia kunciin semua di mobilnya itu, dikunci semua supaya ibunya nggak bisa keluar. Dan memang sudah stroke, nggak bisa bergerak, tapi kadang-kadang suka refleks, bisa keluar jatuh nanti dari mobil. Sebagaimana di rumah juga pernah jatuh. Maka sekarang dia gendong ibunya, bawa ke mobil, dikunci semua pintu mobil ini, dia pun ke masjid. Kenapa? Karena dulunya dia capek, bawa ke masjid lagi, ntar pulang lagi, gendong lagi. Sekarang enggak, taruh di mobil. Jadi digendong, taruh di mobil di depan rumah saja. Digendong ibunya, masukin ke mobil di depan rumah. Dia jalan kaki menuju ke masjid. Dulunya enggak. Dari rumah betul-betul bawa ke masjid dengan mobil itu. Sekarang di depan rumah saja. Nah, subhanallah yang saya lihat di sini, pertama berbaktinya sama orang tua, yang luar biasa. Yang kedua, dia tidak mau tertinggal sholat 5 waktu. Bagaimana caranya? Dia kunciin ibunya dalam mobil. Supaya dia bisa tetap sholat di masjid. Yang ketiga apa? Seminggu sekali ngaji ikut saya. Ikut ngaji seminggu sekali, ngaji sunnah. Dan dia bawa ibunya dalam mobil itu, dia taruh di parkiran, dia kunci semuanya, dia masuk ke dalam masjid mendengarkan kajian. Tidak pernah absen. Ibunya di mobil sendirian. Udah nggak sadar juga sebetulnya apa? Udah linglung ya, namanya pikun kan. Kita lihat memang ya Allah, dibuka sedikit kacanya supaya nggak panas banget ya. Tapi dia ingin ngaji gimana ini? Ingin taklim. Dia sibuk mengurus ibunya, tapi dia nggak mau tertinggal sholat berjamaah, dan dia tidak mau tertinggal kajian. Tetap hadir di masjid, shaf yang pertama, qobliyah dan ba'diyah pun dia kerjakan. Ketika kajian pun dia berada di shaf yang pertama, mendengarkan kajian, tidak mau tertinggal kajian. Meskipun sibuk mengurus ibunya ditinggal di tempat parkir, halaman parkir masjid.
Dikunciin semua, buka kaca sedikit, dia masuk ke masjid dengerin, selesai itu dia balik lagi ke mobil. Jadi dia berharap tetap bisa dapat ilmu, tetap bisa beribadah ke masjid, tetap juga dia bisa mengurus ibunya. Siapa yang seperti ini bisa melakukannya? Subhanallah, luar biasa. Saya katakan kepada dia, antum ini banyak sekali ini. Insya Allah besar peluang ini mendapatkan surga. Amin Pak Ustaz, tolong doain saya, tolong doakan saya. Supaya saya bisa mendapatkan surga. Kenapa? Mengurus orang tua saja bertahun-tahun yang sudah tua, usia lanjut. Enggak semua orang bisa melakukan. Tambah lagi dia ibadah juga banyak. Tambah lagi dia juga ikut kajian, tidak boleh tinggalkan. Kenapa? Ini wajib. Siapa yang bisa melakukan ini semua? Maka saya katakan, antum tolong ya, sabar dan ikhlas melakukan ini semua. Maka insya Allah besar peluang untuk mendapatkan ridho Allah. Orang tua antum bersyukur mendapatkan ini, orang tua juga berterima kasih dan ridho kepada antum. Allah juga akan ridho sama antum. Yang penting sabar dan ikhlas mengurus orang tua ini. Dan tetap ibadah sampai mati. Iya Pak Ustadz, mudah-mudahan saya termasuk orang yang sabar dan ikhlas. Meskipun dengan dengan kehidupan yang ala kadarnya. Ini ikhwan yang pertama. Ada lagi ikhwan yang kedua, yang juga dekat dengan rumah saya. Ya, saya menceritakan orang yang saya kenal, kisah nyata ya. Ikhwan ini mengurus bapaknya. Kalau tadi usianya kurang lebih 78, sekarang bapaknya sampai usia 96 tahun. Ikhwan ini juga rajin ke masjid dari subuh sampai isya dan dia punya istri. Ya alhamdulillah istri hidup bersamanya. Kalau ikhwan yang tadi kan cerai sama istrinya. Kalau yang ini enggak, ikhwan ini tidak bercerai sama istrinya, tapi dialah yang mengurusi bapaknya. Ya, tadi ikhwan pertama 3 bersaudara, yang ngurus cuman dia sendiri, anak kedua. Nah kalau ikhwan ini 7 bersaudara, yang ngurus cuman dia sendiri. Yang lain tidak ada kepedulian, kurang kepedulian. Kasih tahu bapaknya sakit juga nggak datang, kasih tahu bapaknya sakit juga diam aja. Dia sendirian. Saya katakan sabar antum, sabar. Bapak sudah tua, mungkin sebentar lagi meninggal dunia. Pintu surga terbuka. Insya Allah biidznillah. Kalau antum sabar dan ikhlas, peluang yang besar antum bisa mendapatkan surga. Maka dia terus mengurus bapaknya, ya. Dari tahun ke tahun sampai usia 96 bapaknya meninggal. Masya Allah. Ini ibadah yang luar biasa. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Bapaknya ini juga sama. Kena stroke. Sampai usia 96 dan meninggal. Tapi ada kejadian yang luar biasa yang dia ceritakan kepada saya. Dan saya kaget. Ikhwan ini cerita bahwa biasa dia mandikan bapaknya, dia gendong bapaknya, dia cebokin bapaknya segala macam ya. Sama seperti ikhwan yang pertama mengurus ibunya. Cuman kagetnya apa? Sewaktu-waktu bapak ini kan terbaring di tempat tidur, nggak bisa bergerak sama sekali. Tiba-tiba bapak itu bisa bergerak dan duduk sambil mengangkat kedua tangannya. Ya Allah, masukkan anakku ini ke surga. Bapaknya tidak bisa bergerak sama ini. Tiba-tiba dia bergerak, mungkin dia minta sama Allah untuk bisa menggerakkan badannya. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya sambil duduk. Ikhwan itu cerita kepada saya di masjid, ya Allah, masukkan anakku ini ke surgamu. Masukkan anakku ini ke surgamu. Si bapak ini mendoakan anaknya 7. Dia tahu siapa anaknya yang berbakti kepadanya. Siapa yang durhaka kepadanya. Ingat, doanya orang tua itu makbul. Kondisi dia sudah tidak berdaya, lemah. Tapi jasanya tidak bisa dibayar sampai kapanpun. Meskipun dia bukan ibu. Tapi bapak pun juga punya jasa yang luar biasa. Dan dia mendoakan, angkat tangan, ya Allah, masukkanlah anakku ini ke surgamu. Diulang lagi. Akhirnya dia capek, dia pun jatuh sendiri ke tempat tidur. Ikhwan itu cerita, ya Allah, saya bergetar mendengarkan cerita kisah nyata ini. Anak itu menceritakan sambil sedih. Saya bilang, ya Allah, semoga Allah ijabah doanya si bapak itu. Antum berbahagia. Berbahagialah antum. Karena orang tua mendoakan anaknya dengan sungguh-sungguh. Dan doanya orang tua itu makbul. Apalagi ketika dia sudah tidak berdaya dan Allah pun tahu. Tapi dia memaksakan diri untuk duduk dan mengangkat kedua tangannya.
Dan mendoakan anak itu saja. Ya Allah, masukkanlah anakku ini ke surgamu. Ya Allah, masukkanlah. Sampai lemah-lemah, sampai dia terbaring. Subhanallah. Kalau kita bicara masalah berbakti sama orang tua itu gampang ya. Dengan lisan kita. Teorinya gampang. Kita tahu ini ayatnya, ini hadisnya. Tapi coba buktikan. Bisa nggak? Luar biasa orang tua itu sama anak ya. Orang tuamu itu surgamu atau nerakamu. Gimana kita? Apakah kita ikhlas dan sabar untuk berhadapan dengan mereka? Kalau sudah orang tua betul-betul mengangkat kedua tangannya untuk kita, supaya kita mendapatkan surga, maka dengan izin Allah, masuklah surga. Karena Allah ridho. Ridho Allah ada pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Kenapa kita berdurhaka kepada mereka? Tidak akan berhasil dunia dan akhirat. Tidak akan sukses dunia dan akhirat kalau durhaka sama orang tua. Suksesnya kita di dunia dan di akhirat, sebab terbesarnya adalah karena orang tua. Banyak memberikan kebaikan, mendoakan kita, memberikan berbagai macam sarana dan prasarana kepada kita. Ini kisah yang kedua. Pertama tadi ikhwan ngurusin ibunya, yang kedua seorang ikhwan yang mengurusin bapaknya. Satu lagi, yang ketiga. Saya khutbah Jumat di daerah Jakarta, Jakarta Selatan, di daerah Jalan MT Haryono. Di situ ada gedung perkantoran, dan saya memberikan khutbah di situ. Temanya durhaka kepada orang tua. Ya, saya bersemangat memberikan tema seperti ini karena saya juga kepengen menjadi orang yang baik dalam pandangan orang tua saya. Selesai khutbah, selesai sholat, datanglah seseorang kepada saya, Pak Ustadz, saya mau tanya, silakan. Saya punya ibu di rumah, usianya 86 tahun. Dan yang mengurus ibu saya itu saya, selama bertahun-tahun. Kami 5 bersaudara, dan 4 saudara kandung saya tidak peduli kepada ibu saya. Yang peduli kepada ibu saya cuma saya sendiri yang mengurusnya, memberikan makan, mencebokinya, semuanya saya, Pak Ustadz. Saya sebagai anak laki-laki. Terus, saya juga punya istri, punya anak. Saya wajib untuk memberikan nafkah kepada mereka. Nah, hari ini, hari pertama saya bekerja. Bertahun-tahun saya tidak bekerja. Saya mengurusi ibu saya. Karena nggak ada orang lain yang bisa diminta untuk mengurusi ibu saya. Tapi saya takut juga dengan dosa. Karena memberikan nafkah itu wajib. Akhirnya hari ini, hari pertama, saya bekerja di gedung ini, di perkantoran ini. Dan mendengarkan khutbah Jumat tentang durhaka sama orang tua. Saya takut Pak Ustadz kalau saya dianggap durhaka. Karena saya meninggalkan ibu saya di rumah sendirian. Bertahun-tahun saya urus ibu saya. Tidak pernah saya meninggalkannya. Semua dari A sampai Z, pagi sampai malam. Tapi baru hari ini, hari pertama saya meninggalkan ibu saya. Karena saya ingin bekerja di tempat ini. Tapi begitu mendengarkan khutbah Jumat tadi, saya takut kalau dianggap sebagai anak yang durhaka kepada orang tua. Maka kalau Pak Ustadz mengatakan bahwa saya harus berhenti, saya berhenti. Saya balik ke rumah. Saya urus orang tua saya kembali. Kalau Pak Ustadz mengatakan saya berhenti. Meskipun ini hari pertama saya diterima di tempat ini. Subhanallah. Jadi saya bilang kepada ikhwan tersebut, hendaknya antum gak usah berhenti. Tetap antum bekerja di sini. Tolong minta sama istri pengertian. Kalau bisa istri yang ngurus ibu antum. Ya, nanti begitu selesai kerja, mungkin sore atau malam, atau bisa bergantian untuk mengurus ibu. Mumpung masih hidup, mungkin gak lama lagi meninggalnya. Umur sudah 86, 85, kurang lebih. Mungkin gak lama lagi perkiraan kita dia akan meninggal. Jangan sia-siakan. Jadi antum tetap bekerja, jangan meninggalkan pekerjaan. Tapi minta pengertian kepada istri untuk mewakili antum mengurus ibu pagi, siang, sore. Nanti malam antum ambil alih lagi. Supaya antum tetap bisa memberikan nafkah kepada orang tua. Dan juga kepada
istri dan anak. Karena kalau selamanya antum mengurusin ibu, sedangkan istri dan anak butuh nafkah. Ya sudahlah, minta pengertian. Nanti istri yang mengurus, ya. Nanti malam baru ambil kembali antum yang mengcover untuk merawat ibu. Luar biasa. Jadi banyak jamaah kisah-kisah di masyarakat ini yang kita tahu, yang kita kenal, kita dengar. Orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Tapi ternyata yang durhaka juga banyak. Tega-teganya ya. Gak peduli gitu kepada orang tuanya. Pengen masuk surga. Sholatnya Masya Allah di masjid. Tidak pernah tinggal baik laki-laki atau perempuan berjilbab, bercadar segala macam. Pengetahuan mengikuti manhaj salaf, mengikuti sunnah. Tapi semuanya tidak bermanfaat. Kalau Anda durhaka kepada orang tua. Semua tidak bermanfaat. Rasul mengatakan tidak diterima amal yang wajib maupun amal yang sunnah. Mana bukti dari anak yang saleh? Mana bukti dari orang yang ingin surga? Mana bukti orang yang ingin ampunan dan keberkahan dari Allah? Kalau tetap orang tua dibiarkan, tidak diperdulikan, maka Anda tidak akan bisa mendapatkan surga. Ingat balasannya tidak menunggu di alam kubur dan siksa neraka. Dosa, durhaka sama orang tua dibalas di dunia. Pasti. Mungkin hari itu, mungkin besok, mungkin lusa dan seterusnya. Sudah banyak contoh-contoh di masyarakat. Selama anak itu tidak minta maaf kepada orang tua, tidak bertobat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan. Satu lagi yang terakhir, kisah yang keempat. Ini pun juga jamaah saya yang kita ketemu di masjid. Ya, saya menceritakan apa yang saya ketahui, kisah-kisah di zaman sekarang. Kisah seorang bapak. Bapak ini usianya 84 tahun. Sholat berjamaah di masjid bersamaan dengan saya. Ya, 84 tahun dia duduk di kursi karena udah nggak kuat berdiri, dia sholat dari subuh sampai isya di masjid. Lalu saya berada di sampingnya, kita bicara-bicara, ngobrol-ngobrol sampai lama sekali, sudah sepi habis jamaah yang ada di masjid. Tinggal kita berdua saja bicara. Apa yang dia katakan jamaah sekalian? Si bapak ini 84 tahun menceritakan bahwa dia punya 7 anak. Bapak sekarang yang menceritakan. Kalau tadi kan kisah pertama, kedua, ketiga kan anak ya, menceritakan kondisi orang tua. Di mana mereka berbakti, Masya Allah. Sekarang bapak ini kisah keempat. Bapak ini punya 7 anak. Sekarang usia 84 tahun. Ketemu saya di masjid, dia cerita, curhat. Barangkali Ustadz punya solusi. Kenapa Pak? Saya ini hidup sendirian. 7 anak. Anak saya 7-7-nya tidak perhatian kepada saya. Subhanallah. Baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan anak nomor 3 atau anak nomor 4, saya lupa. Tidak datang ke saya sudah 3 tahun. Lebaran pun tidak datang. Rumahnya tuh dekat situ. Rumahnya dekat dengan rumah bapaknya, dia tunjukin. Tapi 3 tahun sudah tidak datang ke rumah saya. Salah saya apa Pak Ustadz? Saya merasa, ya kalaupun salah saya minta maaf. Mungkin dari saya punya kesalahan. Tapi kok mereka nggak datang? Yang terutama anak nomor 3 atau 4 ini tidak mau datang ketika lebaran. Yang lain pun ya sekali-sekali datangnya. Terus Bapak gimana untuk sehari-hari? Ya kadang makan, kadang tidak. Kadang makan nasi, kadang makan singkong. 7 anak kemana? Kita nggak tahu dia ini. Dia jamaah masjid, tapi kita nggak pernah untuk komunikasi. Dan dia pun tidak pernah curhat. Tapi karena pada waktu itu saya berada di samping dia pikir barangkali ini Ustadz bisa memberikan solusi, dia curhat. Kaget saya. Ini kan jamaah yang sering kita ketemu di masjid. Anaknya 7. Salah satu anaknya ada di samping rumahnya. Salah satu anak perempuan ada di samping rumahnya. Anak yang lain agak jauh di situ. Yang lain mungkin agak jauh lagi. Intinya mau dekat mau jauh, ini bapakmu. Saya tanya, istri bapak masih ada? Istri saya sudah meninggal Pak Ustadz 7 tahun yang lalu. Semenjak istri saya meninggal 7 tahun yang lalu, saya hidup sendirian. Ditinggal sama anak saya. Atau bapak mungkin ada keburukan-keburukan yang anak tuh nggak suka semua. Ya mungkin ada, tapi kan kalaupun ada saya juga nggak tahu. Karena dia pikir saya sudah berbuat baik kepada mereka. Dan kalaupun ada saya minta maaf. Kenapa mereka berbuat seperti ini kepada saya? Pak Ustadz, mereka punya rumah 7-7-nya. Saya yang membelikan mereka.
Saya yang membelikan rumah mereka tujuh-tujuhnya. Saya yang mulai dia curhat semua dari kecil. Saya yang mensekolahkan dia. Saya yang memberikan makan kepada dia. Wah, sampai nangis-nangis dia. Masya Allah, 84 tahun berdiri, berdua nih berdiri di masjid, ngobrol sampai nangis-nangis dia. Saya pun gak kuat juga, akhirnya menangis juga. Dari kecil saya memberikan nafkah kepada mereka. Saya belikan rumah mereka, satu persatu tujuh ini. Saya belikan seluruh rumahnya. Kurang apa saya? Kalaupun saya punya salah sebagai manusia, sebagai orang tua ya namanya manusia, saya minta maaf. Tapi kenapa mereka membalas seperti ini kepada saya? Subhanallah, jahat sekali ya. Si bapak ini menceritakan bahwa dari kecil saya menafkahi mereka, membesarkan mereka, mensekolahkan mereka, bahkan sampai besar saya menikahkan mereka, saya belikan rumah satu persatu untuk mereka. Apa salah saya? Sampai begitu kejamnya mereka tidak mau datang melihat kondisi saya, makan pun susah. Dan bapak itu rumahnya nggak jauh di rumah saya. Makanya kita ketemu di masjid. Kalau ketika sholat berjamaah, 84 tahun pakai motor. Tetap berjamaah, subuh-subuh ada di masjid pakai motor. Ya, subhanallah. Kenapa anaknya tidak perhatian? Tujuh ini kan mungkin oke lah anaknya miskin. Tapi kan mereka bisa bergabung lah memberikan bantuan. Mungkin ya berapa sesuai kemampuan. Kesian, 84. Bisa jadi sebentar lagi meninggal dunia. Kenapa durhaka banget? Pengen bahagia. Nggak kaya-kaya juga tujuh-tujuhnya. Miskin semua juga akhirnya. Dan itu memang mungkin balasan dari Allah. Barangkali. Bagaimana bisa mendapatkan surga? Si bapak ini dengan susah payah. Dia hidup sendirian. Rumahnya kecil. Kurang lebih ya. Kurang lebih 3 meter kali 10. 3 kali 10 rumah kecilnya. Dulu rumahnya besar. Rumahnya besar, dijual rumahnya itu untuk membelikan rumah anak-anak. Dijual rumah besarnya untuk membelikan rumah bagi 7 anaknya. Dia pindah ke rumah yang kecil bersama istrinya. Dengan harapan dia bisa membahagiakan anaknya. Nanti kamu semuanya sering-sering datang ya ke rumah ya. Iya Pak, iya Bu. Begitu terjadi apa yang terjadi. Sudah dibelikan rumah, mereka nggak datang. Luar biasa. Saya datang ke rumahnya, saya lihat rumahnya sendirian. Dia nyuci sendiri, nyetrika sendiri, masak sendiri. Semuanya sendiri ya, di rumah 84. Sebelah rumahnya anak perempuan. Jarang datang. Sarapan juga cari-cari sendiri. Kalau ada duit, kalau nggak ada duit gimana? Tega banget ya. Kita ini bukan orang yang baik. Kita juga sedang proses untuk menjadi orang yang lebih baik. Tapi kita melihat orang ini kok begitu amat. Anak-anak mereka yang 7 orang ini kemana? Semiskin-miskinnya anak ada bantuan. Paling tidak minimal perhatian datang. Salam, cium tangannya, peluk bapaknya. Orang tua juga butuh perhatian. Itu lebih besar dibandingkan uang. Lebaran datang. Jangan nunggu lebaran. Kalau bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali datang. Kalaupun mereka mungkin jauh rumahnya. Ini yang sebelah rumah, anak perempuan, jarang datang, kata anak bapak ini. Jarang datang juga anak perempuan yang samping rumahnya. Subhanallah. Kita gemes gitu loh, kok bisa-bisanya seperti itu. Padahal kita tahu hidup ini sebentar, tidak lama, ya. Dan kita pun akan meninggalkan dunia, dan kita akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang telah kita lakukan. Maka demikian jamaah sekalian ya, jangan durhaka sama orang tua kita. Hendaknya kita berlomba-lomba untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan ya sesuai kemampuan kita agar kita bisa mendapatkan ridhonya, ridho orang tua. Kalau orang tua sudah ridho, Allah pun akan ridho kepada kita. Jangan lupa 2 perkara, apa itu? Setiap bertemu orang tua ingatkan, Pak, Ibu doakan saya. Yang kedua apa? Minta maaf. Bapak, Ibu, maafkan saya. Dari kecil kita memberikan beban kepada mereka dengan beban yang besar. Dan kita menyusahkan mereka, menyulitkan mereka, buat mereka stres, memikirkan kita yang terkadang suka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mereka sukai. Jangan tinggalkan orang tua. Berikan perhatian, berikan kepedulian. Dan perhatian kepedulian itu nomor 1 dibandingkan uang. Uang bukan segala-galanya. Bagi orang tua yang mereka sangat inginkan adalah perhatian. Anak tuh datang, senyum, itu sudah melegakan dadanya, melegakan hatinya. Datang, senyum, tertawa,
dipeluk orang tua, itu sudah luar biasa nikmatnya. Maka berikan itu kepada orang tua kita. Ya, kalau mereka masih hidup, masih bisa kita pegang tangannya, masih bisa kita cium, masih bisa kita peluk. Tapi begitu mereka sudah meninggal dunia, kalau mereka sudah meninggal dunia, kita nggak bisa lagi mencium tangannya. Tidak bisa kita untuk memeluk tubuhnya. Mereka sudah berada di alam yang lain, alam kubur. Seorang anak yang cinta dan sayang kepada orang tua, pasti dia rindu untuk bertemu dengan orang tuanya. Karena orang tua sudah tidak ada di hadapannya. Sejelek-jeleknya orang tua kita, tetap di orang tua yang punya begitu banyak jasa dan pengorbanan. Kalau memang betul kita cinta dan sayang, ada rindu kepada mereka, ingin bertemu. Allah sudah takdirkan kita berpisah dengan mereka. Dua-duanya barangkali sudah berada di alam kubur kita orang tua ini, termasuk saya. Orang tua saya pun kedua-duanya sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Tapi kita sering meneteskan air mata, sering menangis ketika kita ingat kepada mereka. Kenapa? Rindu. Wajar. Karena kita sudah puluhan tahun hidup bersama mereka. Dengan kelebihan-kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki. Tapi sudahlah kita maafkan semuanya. Bahkan kita butuh maaf mereka kepada kita. Kita berharap mudah-mudahan kalaupun hari ini, pada saat ini kita sudah berpisah dengan orang tua, karena orang tua sudah berada di alam kubur, tapi kita berharap mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali dengan orang tua di sorga nanti. Kita bisa bertemu kembali dengan orang tua di sorga nanti. Kita kembali bisa untuk mencium tangannya, memeluknya. Suatu kebahagiaan yang luar biasa. Dikumpulkan bersama dengan orang tua di sorga pada tingkatan yang sama. Orang tua pasti senang bertemu anaknya, dan anaknya pun juga akan senang bahagia bertemu kembali dengan orang yang paling dia cintai. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini, dan menjadikan kita semakin berusaha keras menjadi anak yang soleh dan solehah ya sampai mati. Apakah orang tuanya masih hidup atau orang tua sudah meninggal dunia, yang jelas kita berusaha berbakti kepada mereka. Ingat, bakti sama orang tua bisa dilakukan ketika orang tua masih hidup, dan bakti pada orang tua juga bisa dilakukan ketika orang tua sudah meninggal dunia. Barangkali sampai di sini, dan kita masuk kepada sesi berikutnya untuk soal jawab. Silakan barangkali Bapak Ibu dan ikhwan dan akhwat, barangkali ada pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, kita telah mendengarkan kajian yang luar biasa mengena ke hati kita. Jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz yang telah membawa materi. Sebelumnya, apakah ada yang mau bertanya langsung? Oh, ya. Baik. Baik, tafadhol Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz, sebelumnya terima kasih. Ya. Semoga Pak Ustadz bersama keluarga selalu mendapatkan rahmat ilahi, rahmat Allah SWT, dan juga telah hadirnya ada di sini. Pak Ustadz, izinkan anak yang fakir ilmu itu menanyakan. Ya. Bagaimanakah hukumnya atau pelaksanaannya apabila ada seorang anak yang durhaka seperti yang Pak Ustadz sampaikan tadi, walaupun cuma melihat memicingkan mata atau berkata yang nggak bagus dari orang tua, itu sudah dianggap durhaka. Apalagi lebih daripada itu, seperti yang Pak Ustadz ceritakan tadi, anak yang nggak pernah datang pada orang tua. Tapi kalau orang tuanya itu ridho atas
perbuatannya tadi. Dan selalu mendoakan kepada Allah dalam setiap sholatnya. Dan selalu memohon, dan dia karena tahu bahwa balasan itu akan disegerakan di dunia. Mohon supaya ditunda ya Allah, agar anak-anaknya tadi tidak mendapatkan balasan di dunia maupun di akhirat. Apakah itu akan bisa meringankan beban yang anak tadi? Ya. Yang kedua Pak Ustadz, amalan apa yang bisa dilakukan oleh seorang anak yang orang kedua orang tuanya sudah meninggal, yang nantinya walaupun anak itu sudah meninggal, tapi amalan itu tetap mengalir terus seperti amal jariah kepada orang tuanya? Apakah dengan mendidik seorang anak yang menjadi solehah, terus menurunkan anak-anak yang solehah generasi berikutnya, itu akan berimbas pada orang tua kita, dan amalan itu akan terus menerus menjadi amalan jariah. Ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Ya, barakallahu fiikum. Yang pertama, ada orang tua yang barangkali mendapatkan anak yang durhaka kepada mereka, dan mereka khawatir anak itu mendapatkan hukuman dari Allah di dunia sebelum di akhirat. Lalu orang tua berdoa kepada Allah dengan cara yang Bapak sebutkan tadi, ya Allah, tundalah hukuman kepada anakku akibat perbuatan durhakanya mereka kepada kami. Kan begitu ya. Kalimatnya orang tua itu, tundalah hukuman kepada mereka. Ditunda untuk di dunia, nanti diberikan saja di akhirat, begitu. Tidak juga di akhirat. Ya, artinya begini, barangkali orang tua sudah memaafkan. Bisa jadi kan, orang tua itu kan luar biasa. Hidup dan matinya pun, jiwanya siap untuk mereka korbankan demi kebahagiaan dan keselamatan anak-anaknya. Di sini kasusnya anak itu durhaka, maka orang tua minta kepada Allah, jangan sampai anak itu mendapatkan hukuman dari Allah di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jangan sampai Engkau berikan hukuman. Meskipun memang dia durhaka kepada kami, tapi jangan berikan dia hukuman. Mungkin begitu orang tua kan, karena sayangnya udah didurhakai. Masih juga minta, ya Allah jangan hukum dia. Berikan hidayah, doakan kebaikan. Berikan hidayah, bukakan pintu hatinya ya Allah. Maafkan kesalahannya. Dan kami pun sudah mengikhlaskan. Sudahlah, ya Allah jagalah mereka. Ya, kalau Allah memberikan hidayah kepada anak tersebut dengan sebab doanya orang tua, maka Allah cukup dengan kun fayakun. Besok langsung dia berubah. Mungkin hari itu dia berubah langsung. Tapi kalau kita katakan tadi menunda, ya beda ya. Antara doa, minta anak diberikan hidayah, dibukakan pintu hatinya, menjadi anak soleh dan soleha, bisa jadi Allah berikan kepada mereka. Tapi kalau minta ditunda hukuman, nah ini jadi masalah. Orang tua berdoa, ya Allah tundalah hukuman, jangan berikan hukuman. Nah ini semuanya tentunya kembali kepada kehendak Allah. Bisa jadi Allah tunda, bisa juga tidak. Kenapa? Karena dosanya orang yang zalim, terutama zalim sama Allah dan zalim sama orang tua, itu akan dibalas di dunia. Waktunya kita tidak tahu kapan. Ya, yang pertama, karena memang Allah sudah tetapkan, dia berbuat zalim akan dibalas. Yang kedua, apalagi andai kata orang yang dizolimi mendoakan orang yang berbuat zalim. Dia dizolimi, maka dia berdoa, statusnya sedang dizolimi. Apalagi dia statusnya orang tua. Bukan orang tua saja, ya, kaum muslimin sesama kaum muslimin, atau orang kafir, atau orang yang fasik, orang yang banyak kemaksiatannya. Tapi kalau statusnya mereka sama, yaitu statusnya orang yang sedang dizolimi, dan dia berdoa kepada Allah, maka Rasul mengatakan di hadis, doa mereka dikabulkan. Meskipun dia orang kafir. Kalau statusnya dizolimi, dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Apalagi dia muslim. Ini statusnya kalau ya tadi dikatakan orang tua mendoakan keburukan, maka jadi. Ya, tapi kalaupun orang tua tidak mendoakan keburukan, tapi Allah tetap akan memberikan balasan.
Ya. Jadi bagaimana caranya supaya anak itu menjadi baik, terhindar dari musibah, bencana, hukuman, siksaan, balasan keburukan dunia dan akhirat? Caranya doakan saja. Ya Allah, berikan hidayah, bukakan pintu hatinya, berikan taufik kepadanya, jadikan dia termasuk anak yang soleh dan soleha dan seterusnya. Jangan kalimatnya seperti ini, ya Allah tunda hukumannya. Jangan kalimat tunda hukuman, tapi doakan kebaikan-kebaikan saja. Kalau sudah diberikan kebaikan, otomatis hukuman hilang. Kalau sudah diberikan hidayah, otomatis hukuman hilang. Dengan cara apa? Anak itu minta maaf. Karena orang yang bertobat kepada Allah, syaratnya apa? Untuk diterima taubatnya dan digugurkan semua dosanya, syaratnya dia wajib minta maaf. Kalaupun orang tua sudah memaafkan, tapi anak belum minta maaf, ini menjadi berat bagi dia. Allah belum memaafkan anak itu. Meskipun orang tuanya sudah memaafkan. Kenapa? Karena dia berbuat kesalahan, dia durhaka, seharusnya dia minta maaf. Kalau orang tua sih, waduh lapang dadanya, salah apapun anak itu, dimaafkan semuanya. Saya bertemu orang tua yang seperti itu masalahnya. Seorang ibu yang didurhakai sama anaknya. Anaknya kaya raya, luar biasa. Ibunya mengatakan apapun kesalahan anak saya maafkan. Saya berdoa semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Saya bertemu dengan ibunya, saya bertemu dengan anaknya. Ibunya itu luar biasa, lapang sekali. Apapun kesalahannya saya maafkan. Luar biasa. Padahal anaknya itu luar biasa benci kepada ibunya. Dan anak ini kaya raya. Punya jabatan di Jakarta. Dan hidupnya tidak tenang. Gelisah, galau, bingung, resah, stres. Meskipun kekayaannya luar biasa. Akhirnya dia pun tertimpa penyakit diabetes sampai 600. Dan akhirnya tidak bergerak, akhirnya lumpuh. Setelah dia lumpuh, kena diabetes, gulanya tinggi, tinggal menunggu saat datang kematian, barulah dia datang ke ibunya, minta maaf. Alhamdulillah, belum mati, sempat minta maaf. Kata ibunya, kamu belum mengucapkan kalimat maaf kepada ibu, ibu sudah maafkan kesalahan kamu. Ya Allah, ibu tuh. Kamu belum mengucapkan maaf, ibu sudah maafkan. Apalagi kamu mengucapkan minta maaf, pasti ibu maafkan. Tapi alhamdulillah, Allah berikan dia balasan di dunia dengan dia lumpuh, stroke, karena diabetes tinggi sampai 600, dan dia pun sudah mendekati kematian, baru minta maaf. Jadi bertobat itu atas dosa-dosa kepada Allah dan dosa juga kepada sesama manusia. Cara bertobat itu dengan menyesal, menangis, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, istighfar, perbanyak istighfar. Yang ketiga, berniat bertekad untuk tidak lagi mengulangi perbuatan dosa. Yang keempat, ikhlas dalam pertobatan. Yang kelima, beramal soleh setelah melakukan tobat. Banyak amal soleh, wujud tobat nasuha yang dia lakukan. Berikutnya adalah dia bertobat pada waktu masih dibukanya pintu-pintu tobat sebelum roh sampai di kerongkongan. Dan kalau berkaitan dengan manusia, siapapun orang tua ataupun bukan orang tua, cara bertobatnya minta maaf. Baru Allah hilangkan hukuman. Minta maaf dan kembalikan barang orang lain yang pernah diambil. Ya, jadi ketika kasus yang Bapak tanyakan tadi, orang tuanya tidak ingin anaknya mendapatkan hukuman, maka dia mengatakan, ya Allah tundalah hukuman kepada anakku. Bukan begitu, tapi berikan hidayah, itu cara berdoanya. Berikan hidayah, bukakan pintu hatinya, dan berikan dia kemampuan untuk bisa jadi anak yang soleh dan soleha. Kalau sudah diberikan seperti itu, otomatis dia sadar, dia pun bertaubat, datang kepada bapaknya, datang kepada ibunya yang masih hidup dan minta maaf. Kalau sudah minta maaf, otomatis tidak ada lagi hukuman. Tapi selama dia belum minta maaf, hukuman tetap ada. Meskipun orang tua sudah memaafkan. Hukuman tetap ada. Kenapa? Cara bertaubat itu harus dengan minta maaf. Misalnya contoh, ya, jangankan dengan orang tua, dengan suami dan istri. Suami punya salah sama istri. Dan istri
ya, menunggu maafnya suami kepada istri. Begitu juga sebaliknya, anak dan orang tua ke anak, sesama teman-teman, sesama tetangga, sesama warga, sesama keluarga, kerabat, siapa saja. Ustadz punya kesalahan sama jamaahnya, minta maaf, mumpung masih hidup. Cara minta maaf itu betul-betul tulus dan minta diputihkan, minta dihalalkan. Baru hukuman itu tidak ada. Karena zolimnya sudah terhapus dengan taubat nasuha. Ya, seperti itu. Jadi nggak bisa, Pak. Orang tua mengatakan tunda hukuman itu, hilangkan hukuman. Tapi selama anaknya nggak minta maaf, masih ada peluang dia mendapatkan hukuman. Diminta maaf dulu. Meskipun orang tua sudah memaafkan. Begitu juga dengan kaum muslimin yang lain. Kita dengan teman kita zolimi dia, kita sakiti dia, kita ambil barangnya. Lalu kita sebagai orang yang disakiti ini, ya, kita maafkan, ya sudahlah, saya maafkan dia. Oke, Anda berpahala. Anda melakukan kebaikan, Anda memaafkan orang yang menzolimi Anda. Tapi orang yang berbuat zolim tadi belum bisa selesai urusannya, belum bisa. Dia akan mendapatkan hukuman karena dia wajib untuk mendatangi orang yang telah dia zolimi. Seperti itu, Pak. Yang kedua tadi saya lupa. Oh iya. Amal apa yang bermanfaat untuk orang tua kita, yang nantinya bermanfaat terus-menerus, ya. Kita melakukan amalan dan amal ini bermanfaat untuk kita karena kita berpahala, karena kita melakukannya sesuatu ke orang tua yang sudah meninggal dunia, terus mengalir pahalanya kepada mereka, ya, terus ketika mereka sudah berada di alam yang lain. Dan perbuatan kita ini berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal pun nanti dampak positifnya juga kepada anak kita, kepada cucu kita, ya. Amal apa itu? Ya tentunya yang pertama, kita banyak mendoakan orang tua kita. Dan itu tentunya ada kebaikan dan sampai doanya anak untuk orang tua. Ya, yang kedua, kita bersedekah. Bersedekah dengan niat atas nama orang tua kita. Ya, sedekah itu sampai bersedekah. Dan perbuatan, kata Imam Al-Albani rahimahullah, segala macam bentuk ibadah yang dilakukan anak untuk orang tua, selama ibadah itu ikhlas, ya, dan sesuai tuntunan sunnah. Semua ibadah yang dilakukan anak untuk orang tua, maka itu bermanfaat untuk orang tua. Dan anak itu juga mendapatkan manfaat, karena dia sedang beramal soleh. Dan manfaat itu bukan hanya diterima oleh si anak, bisa jadi manfaat itu juga diterima oleh anaknya juga, cucunya juga. Kenapa? Orang tua yang soleh bisa memberikan dampak manfaat kepada anak, cucu, dan keturunannya. Ingat di surah Al-Kahfi. Ya, bagaimana di surah Al-Kahfi? Bapak yang soleh bisa menurunkan kesolehannya kepada anak dan cucunya. Sampai 7 turunan, bahkan sampai 10 turunan. Ya, bagaimana kisah di surah Al-Kahfi itu? Adanya harta anak yatim. Ya, kenapa ada harta anak yatim ini dilindungi, dijaga oleh Allah? Kenapa? Karena bapaknya soleh. Ya, cerita yang ada di surah Al-Kahfi itu. Karena bapaknya soleh, karena maka dijagalah anaknya. Anaknya pun jadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh dan soleha, menjadi orang yang selalu beribadah dan seterusnya. Jadi dampak kesolehan orang tua itu, karena dia berbakti sama orang tuanya juga, karena dia melakukan kebaikan apapun sebetulnya, karena soleh itu luas, bukan hanya berbakti sama orang tua saja. Apapun kebaikannya, apapun ketaatannya, selama sesuai dengan syariat, maka dampak kebaikan bagi dirinya dan anak cucunya pun akan merasakan manfaat dari kakek dia. Seperti kita saat ini. Kita berada di sini, bisa jadi karena ada kebaikan-kebaikan dari kakek nenek kita. Sehingga kita bisa mendapatkan manfaat. Mungkin mereka mendoakan kita. Allahumma aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah bagi keturunanku, anak cucuku. Bisa jadi dengan sebab doa-doa mereka, amal soleh mereka. Ya, sehingga dampak kebaikan, keberkahan amal soleh seseorang itu pun dirasakan oleh anaknya, cucunya, cicitnya, dan seterusnya keturunannya. Jadi baik, karena dia yang melakukan, mengawali, ya, perbuatan baik, Allah berikan dampak keberkahan bagi orang tua yang dia lakukan kebaikan bagi orang tuanya, dan juga kebaikan itu menimbulkan berkah bagi dirinya dan
anak cucunya. Seperti itu. Jazakallahu khairan kepada Ustadz yang telah menjawab pertanyaannya. Selanjutnya kita lanjut kepada pertanyaan terakhir, yakni Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, saya seorang ikhwan yang sudah berkeluarga, namun saya masih harus menafkahi orang tua saya yang saat ini sudah tidak bekerja. Mana yang harus saya dahulukan, istri atau orang tua, sementara penghasilan tidak banyak? Mohon nasihatnya Ustadz. Iya. Mana yang kita dahulukan? Orang tua apa keluarga dalam memberikan nafkah? Jawabannya ada di surah Al-Baqarah ayat 215. Al-Baqarah 215. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mesti mereka infakkan. Katakanlah, kata Allah, infak itu yang pertama kali skala prioritas kepada siapa? Orang tua. Kemudian kerabat. Kemudian anak yatim. Kemudian orang miskin. Kemudian orang yang habis bekal dalam perjalanan. Skala prioritasnya, infak kita yang pertama kali itu orang tua. Baru kerabat. Baru orang yang menjadi anak yatim yang miskin, atau orang miskin secara umum, baru orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Ya, infak ini ya kita berikan. Nah, apa yang dikategorikan infak ini seperti apa? Baca Al-Baqarah 219. Tadi 215, sekarang 219. Ya. Infak itu, kata Allah, adalah kelebihan dari kebutuhan. Kelebihan dari kebutuhan. Jadi ketika kita sudah punya kebutuhan kita ini sudah tercukupi, tercover semua, tapi kita masih punya kelebihan. Nah, kelebihan itulah kita berikan kepada siapa? Kepada orang tua yang pertama kali. Kebutuhan kita dulu, kebutuhan keluarga. Karena si bapak ini, si suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya, ya. Dia penuhi ini semuanya, tercover kebutuhan, ya. Bukan keinginan, kebutuhan. Kebutuhan itu seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, transport, sekolah, segala macam, ya. Kebutuhan. Ternyata dia masih punya kelebihan yang bisa ditabung. Nah, kelebihan itulah yang bisa dia infakkan. Nah, pertama kali infak itu kepada siapa? Orang tua. Ya, baru kerabat-kerabat, keluarga terdekat, dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Kalau dia berikan semuanya ke orang tuanya, nanti bagaimana dengan keluarganya? Kan juga punya kewajiban memberikan nafkah semuanya. Jadi nggak bisa juga kan. Jadi penuhi keluarga, sisanya baru diberikan kepada orang lain. Dan orang lain yang pertama kali mesti dibantu kalau memang orang tua itu miskin ya. Maka mereka juga dibantu. Jangan sampai anak ini tidak membantunya. Apalagi dia anak laki-laki, wajib berbakti pada orang tua sampai mati. Semampunya. Ya, tapi jangan juga sampai menjadikan keluarganya sendiri menderita. Karena dia punya kewajiban juga untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Maka kalau andai kata memang bisa dibagi ya masing-masing ke sini berapa, ke sana berapa, tercukupi, alhamdulillah. Tapi andai kata tetap tidak bisa berbagi. Betul-betul karena betul-betul sangat sedikit. Ya, bagaimana lagi? Berarti anak ini wajib untuk berusaha keras mencari nafkah yang lebih banyak. Ya, kalau bisa berbagi kan enak. Karena sini sudah tercover, sisanya untuk orang tua. Kalau orang tua miskin ya. Karena bisa jadi orang tua juga kaya. Lebih mampu dibandingkan anaknya. Ya berarti tidak usah dibantulah orang tua dengan uang. Dia butuh yang lain, perhatian. Ya, dia butuh kedatangan kita. Dan lain-lain. Tapi andai kata memang dengan keluarga inti pun, istri dan anak ternyata juga jauh kekurangannya, bagaimana mau memberikan pada orang lain? Maka si anak laki-laki itu berusaha keras untuk mencari alternatif, solusi, supaya dia bisa menambah nafkahnya, dapat bisa lebih besar lagi, supaya tercover semua kebutuhan rumah tangganya, dan
bisa membantu juga orang tua dan lain-lain. Barangkali begitu. Wallahu a'lam bishawab. Taib, jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Najmi Umar Bakar hafizallahu taala yang telah menjawab setiap pertanyaan yang kita ajukan. Sebelum kajian ini ditutup, insya Allah akan ada kuis untuk 3 orang ikhwan dan 3 orang akhwat, dan kuis ini akan dilanjutkan secara berseling-seling, yakni kuis untuk ikhwan dulu, baru akhwat, dan seterusnya. Dan adapun untuk kuisnya akan ditanyakan langsung oleh Al-Ustaz. Tafadhol Ustaz. Ya, mohon maaf, Bapak tadi yang bertanya, Bapak punya Telegram? Nggak ada. Ya, kalau ada Telegram saya bisa kasih artikelnya nih tentang perbuatan orang tua itu bisa menjadi dampak positif untuk anak dan keturunannya. Saya posting sekarang ya. Silakan jamaah lihat postingan baru saya sekarang, postingan kedua ya di Telegram saya, postingan kedua, judulnya agar anak menjadi soleh di Telegram ya. Telegram Najmi Umar Bakar. Di sini mohon maaf sebelum kita masuk kuis, kita sambung dulu jawaban tadi. Ini disebutkan bahwa ada 2 orang anak yatim dan di bawahnya ada harta benda simpanan untuk mereka berdua. Ya. Sedang ayahnya seorang ayah yang soleh. Bapaknya soleh, maka anaknya pun dijaga. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, baca artikelnya ya, bahwa ayahnya itu, dengan sebab ayahnya, disebutkan kalimatnya ayah ya, dengan sebab ayahnya soleh, maka dijaga keturunannya. Ayah itu adalah ayah atau kakek ke-7, dikatakan juga kakek ke-10. Dan apapun pendapatnya, maka ayat ini merupakan dalil bahwasanya seseorang yang soleh akan dijaga keturunannya. Jadi jawabannya lengkap di sini, ada dalilnya, ada penjelasannya. Ya, kalau bapak itu soleh, dia berbuat baik sama orang tuanya atau yang lain apa sajalah, intinya dia soleh, maka dampaknya bahkan disebutkan bukan bapak saja, kakek ke-7 atau kakek ke-10 disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Maka ini berdampak positif kepada keturunannya. Bahkan di bawahnya lagi disebutkan salahul aba ta'thiru 'alal abna. Solehnya bapak itu akan memberikan pengaruh terhadap anak-anaknya, ya. Silakan dibaca ini sampai selesai. Saya akan sekedar menambahkan saja bahwa dalil Qur'annya ada dan perkataan para ulama juga ada. Ya, dampak dari kebaikan orang tua itu bukan hanya untuk dirinya saja menjadi baik, tapi juga kebaikan orang tua itu nanti berdampak kepada anaknya, cucunya, cicitnya, dan keturunannya. Dan bisa jadi dikatakan di sini ya sampai beberapa keturunan dengan sebab doa-doa mereka. Baik. Sekarang pertanyaan ya kepada ikhwan dulu ya. Apa ya? Kepada ikhwan, siapa di antara antum yang bapak atau ibunya masih hidup saat ini, yang usianya paling tua? Coba siapa? Yang paling tua usianya, bapak dan ibu yang masih hidup. Coba angkat tangan. Berapa? 71. 71 tahun. Nah, ini orang tuanya masih hidup, umurnya 71. Yang lain? Ini kuis kan? Kasih pertanyaan seperti ini saja. Kasih hadiah ya. Ada hadiahnya. Apa? Kunci mobil atau apa? 71. Yang lain? Siapa yang paling tua? Bapaknya atau ibunya? 74. Lebih tua lagi. Siapa lagi? 77. Masya Allah. Bapak usia berapa? Usia Bapak berapa? 51. 51, orang tuanya 77. Masih hidup ya? Alhamdulillah. Siapa lagi? Sama? Hah? Sama 77 juga? Masya Allah. Bapak? Hah? 86. Masya Allah. Masih hidup? Ibu atau bapak? Bapak.
Ya, kayaknya juara satu nih. Siapa lagi yang lebih tua lagi? Orang tuanya yang masih hidup ya. Nah, itu berarti apa? Masih hidup, Pak? Masya Allah, 95 masih hidup. Bapak atau ibu? Ibu. Bapak sendiri usianya berapa? 70. Anaknya 70. Ya, orang tuanya 95. Ibu masih hidup. Bapak sudah meninggal. Masya Allah, barakallahu fiikum ya. Nah ini berarti yang paling tua nih. Ya, ada kuis berhadiah kan, bisa diberikan kepada bapak. Jadi orang tuanya, ibunya masih hidup, umur 95 tahun. Ya Allah, ini kesempatan bapak ya, untuk bisa bertemu orang tua dalam usia-usia tua. Bapak sudah tua, orang tua pun sudah lebih tua lagi, dan mereka tetap hidup dalam kondisi taat dan sehat. Masya Allah, bisa bersama orang tua dalam waktu yang lama. Ada orang yang masih kecil saja, bapak dan ibu udah nggak ada. Umur 20 tahun bapak dan ibu udah nggak ada. 30, 50 bapak dan ibu sudah tidak ada. Ini 70 bapak dan ya, ibunya masih ada. Ya, baik. Ini pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua kepada Afwan Ustaz, izin memotong. Hadiahnya ada di meja Ustaz. Oh, hadiahnya di sini. Iya. Anda pikir ditransfer tadi uangnya. Ya. Silakan diberikan kepada bapak tadi hadiahnya. Amalan pembuka pintu rezeki. Ya, buku Pak ya. Ya, untuk ikhwan pertanyaan kedua. Apa ya? Berkaitan dengan orang tua ya. Di mana posisi ayat dalam Al-Quran Allah mengingatkan hambanya hendaknya mereka menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. At-Tahrim ayat ke-6. Bisa dibacakan ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hafal nggak? Kalau nggak hafal nggak apa-apa. Kalau bisa hafal kan ya lebih baik ya. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu ya. Ya, alhamdulillah. At-Tahrim surah ke-66 ayat yang ke-6 ya. Betul, barakallahu fiik. Ya, silakan hadiahnya. Dan untuk berikutnya yang terakhir bagi ikhwan ya. Di mana posisi ayat, di mana dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang doa anak untuk orang tuanya ketika mereka sudah mencapai usia 40 tahun. Ya, silakan. Doa untuk orang tua ketika anak itu sudah berusia 40 tahun. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday. Di mana itu posisinya? Surah dan ayatnya. Wahai Tuhanku, berikanlah hidayah kepadaku agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan juga dapat kepada juga orang tuaku mensyukuri nikmat-Mu dan bersyukur juga kepada kedua orang tuaku. Di mana posisi ayatnya? Dalam Al-Quran ya. Allah jelaskan bahwa apabila anak itu sudah dewasa dan mencapai usia 40 tahun, dia pun berdoa. Dengan doa seperti ini. Wahai Tuhanku, berikan kepadaku hidayah agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku dan aku pun dapat bersyukur atas kebaikan-kebaikan orang tuaku.
Berikan kepadaku hidayah untuk bisa bersyukur. Surah apa itu? Iya, betul ya. Surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15 ya. Surah Al-Ahqaf surah keberapa? 46. Ya, surah ke-46 ayat yang ke-15 ya. Sekarang untuk akhwat ya. Ada tim di bawah ya. Nah, sama mungkin untuk akhwat. Pertanyaan pertamanya adalah siapa di antara akhwat yang hadir yang orang tuanya masih hidup dan yang paling tua di antara kita semuanya. Tadi kan yang hadir 70, orang tuanya 95. Nah, kalau akhwat ada nggak di antara mereka yang paling tua? Ada Orang tua. Ustadz. Berapa? Berapa usianya? 90 Ustadz, 90. Bapak. Masya Allah, bapak masih hidup ya, alangkah bahagianya orang tua masih hidup. Ibu yang menjawab tadi berapa usianya? 50. 50. Baik, ini yang pertama, bapaknya usia 90. Yang lain, yang lebih tua lagi? Ada? Di atas 90? Ya, kalau tidak ada berarti ibu tadi yang mendapatkan hadiah ya. Masya Allah, berbahagialah. Yang bapak tadi di atas ternyata ibunya yang masih hidup, usia 95. Ibu yang ada di bawah ternyata ibunya yang masih hidup, usianya 90 tahun. Nah, ibu mendapatkan hadiah. Maksud saya di sini adalah betapa bahagianya kita. Kita berbagi kebahagiaan. Betapa bahagianya kita. Kadang orang tua masih hidup, masih kita bisa berbakti kepada mereka dengan bakti yang lebih banyak. Dan kita bisa menyentuh fisiknya, tubuhnya, kita cium, kita peluk, ya, dan seterusnya. Maka ini bisa menjadi motivasi bagi kita semuanya. Dua lagi ya pertanyaan kepada akhwat di bawah ya. Coba informasikan kepada saya dalam Al-Quran tentang ancaman bagi orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ancaman bagi orang yang durhaka kepada orang tuanya. Di surah apa dan ayat keberapa? Ancaman ya, balasan hukuman dari Allah. Silakan. Dalam Al-Quran. Ada yang mau jawab Ustadz? Silakan. Bismillah. Quran surat Al-Isra ayat 23 Ustadz. Al-Isra ayat 23 itu bukan ancaman ya, tapi itu semacam informasi bahwa hendaknya itu perintah. Perintah beda sama ancaman kan. Hendaknya kamu berbakti sama orang tua kamu ketika mereka sudah lanjut usia, jangan membentak, jangan berkata kasar, hendaknya berkata yang mulia. Nah, itu perintah. Ancaman yang maksud saya, ancaman itu ada di mana? Surat An-Nisa ayat 56. An-Nisa, Ayat 56. bagaimana bunyinya? Innal ladzina kafaru bi ayatina sanuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab innallaha kana azizan hakima. Iya. Ayat itu memang hukuman, balasan, siksaan. Allah ganti kulit mereka. Sudah dihangus semua tubuhnya, diganti lagi dengan kulit yang baru. Tapi nggak disebutkan orang tua di situ. Nah, kan secara umum. Orang kafir. Maksud saya yang khusus masalah orang tua. Ya, tadi kan sesungguhnya orang kafir itu matinya sebagai kafir juga, Allah akan siksa dengan salah satu bentuk siksaan adalah dibakar.
Ya, ketika sudah hangus diganti lagi dengan kulit yang baru. Ya, coba fokuskan lagi kepada ancaman kalau mereka durhaka sama orang tua. Ada enggak? Sebentar Pak Ustadz, kami cari di Google dulu. Tadi kan yang saya tulis di artikel-artikel yang kita bahas di Telegram ya, itu kan semuanya hadis. Ya kan? Yang kita posting tadi itu semuanya hadis, ancaman-ancaman. Nah, maksud saya sekarang yang Qur'annya. Ada nggak? Ya, ada yang mau jawab ini Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mungkin saya coba jawab ya. Iya, silakan. Di surat Al-Isra ayat 23. Tadi ya? Sudah tadi. Oh iya, salah deh. An-Nisa ayat 36 ya? An-Nisa Ayat 36 sama Al-An'am ayat 151. Al-Isra 36. An-Nisa. Oh, An-Nisa 36. Ya. Baik, coba kita buktikan. Surah An-Nisa ayat yang ke-36. Apakah seperti itu konteksnya? Ya, itu kan disuruh untuk berbuat baik ya. Sembahlah Allah, jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah. Ya, berbuat baiklah kepada siapa? Orang tua, kerabat, anak ya, anak yatim dan seterusnya. Dan sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Kalimat di ayat ini adalah perintah, bukan ancaman. Perintah untuk berbuat baik, contohnya orang tua dan seterusnya. Nah, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Nah, sebetulnya ada kaitannya 36 dan 37. Ketika mereka sudah diperintah untuk berbuat baik, termasuk berbuat baik sama orang tua, kemudian ternyata mereka tidak mau berbuat baik, bahkan menyombongkan diri. Nah ini, bahkan sombong dan membanggakan dirinya. Mereka pun kikir juga dan menyembunyikan karunia yang Allah berikan kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Ada kaitannya sebetulnya 36 dan 37. Jadi kalau kita lihat ancaman bagi orang yang durhaka sama orang tua pun bisa sebetulnya di 36 dan 37. Ya, karena apa? Ada kaitannya yaitu orang yang sombong. Karena sebelumnya Allah katakan perintah, lalu kalau dia sombong, berarti kan dia tidak peduli kepada orang tuanya, merendahkan orang tua, dia membanggakan dirinya, dia durhaka sama orang tua, maka dia masuk kepada informasi ayat ke-37. Karena ini bersambung nih ya, bersambung bahwa dia akan diberikan ancaman azab yang menghinakan, dan sebetulnya ini bukan orang kafir saja, karena kaum muslimin juga ada yang berbuat seperti ini ya, sama-sama diancam dengan hukuman. Ya mungkin bisa masuk ya kepada yang kita tanyakan tadi. Tinggal satu lagi ya, silakan diberikan hadiahnya. Alhamdulillah. Yang terakhir barangkali satu lagi. Siapa di antara yang hadir di bawah? Ibu-ibu ya. Yang usianya paling tua. Ada usia yang paling tua? Silakan Bu. 79 tahun. Masya Allah. 79 tahun. Barakallahu fiik. Ada lagi yang lebih tua? Kalau tidak ada berarti ibu yang mendapatkan hadiah. 79 loh, ikhwan. Datang ke majelis ilmu 79. Ini Apa?
Ada yang 87. Hah? Berapa? 87 tahun Ustadz. Ada juga hadir? Ada hadir. Masya Allah. Masa sih? 87 masih hadir di kajian ini? Allahu Akbar. Saya pikir 79 tadi sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz yang udah 87. 87? Bulan depan. Masya Allah. Ibu usia 87 masih datang dengerin kajian di masjid. Allahu Akbar walillahil hamd. Barakallahu fiikum ya. 79, 87. Ini biasanya orang-orang setua ini, setahu saya, itu jarang datang ke kajian-kajian di masjid. Biasanya, umumnya ya. Tapi beliau berdua datang. 79 itu udah tua. 87 apalagi. Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Semoga ibu yang 79 maupun 87 Allah berikan husnul khatimah. Ya. Dan orang-orang tua kita juga semua. Dan kita juga mudah-mudahan semuanya wafatnya husnul khatimah. Ya. Dan bisa diberikan hadiahnya tuh 87 tahun ya. Subhanallah. Alangkah bahagianya. Bukan lagi anak yang memiliki orang tua, sekedar memiliki orang tua. Tapi orang tua datang. Datang ke majelis ilmu itu wajib hukumnya. Dan dia bisa mendengarkan, dia bisa menyimak, dan seterusnya. Jamaah saya yang paling tua sampai hari ini itu 91. 91. Saya mengajar di daerah Tanjung Mas, Pasar Minggu. Ada komplek perumahan Tanjung Mas ya. Di situ ada jamaah saya usianya 91. Paling tua itu. Dan sering aktif hadir di pengajian, duduk di lantai, di karpet dengerin kajian. Saya bilang, ibu dengar, melihat biasa. Bahkan anaknya yang berusia 60 tahun, anaknya usianya 60 tahun, ibunya 91. Kata anaknya, ibu saya bisa memasukkan benang ke jarum tanpa kacamata. Benang nih masukin ke jarum tanpa kacamata, usia 91, karena ibunya suka menjahit gitu. Subhanallah. Duduk di bawah di lantai dengerin. Saya ketemu bicara langsung. Bagus semuanya sehat walafiat. Berdiri, bicara, aktif. 91. Selalu hadir ketika saya mengajar di situ di daerah Tanjung Mas ya. Dan hari ini berbahagia saya karena juga dihadiri oleh beberapa orang tua ya. Yang usianya 70, 71, ada yang juga 79, 87. Subhanallah. Jadi kita ini nuntut ilmu tidak pernah berakhir. Berakhirnya kapan? Kalau meninggal dunia, baru kita tidak datang lagi ke majelis ilmu. Selama kita sehat, berapapun usia kita, wajib datang ke majelis ilmu, karena diwajibkan kepada kita untuk menuntut ilmu dan mempelajari tentang agama kita. Ya, barangkali itu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini pertemuan kita, dan semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat ya. Dan semoga Allah melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa istiqomah selalu melakukan amal soleh, terutama bakti kita pada orang tua. Ingat, orang tua itu adalah surgamu atau nerakamu. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.